Inilah sosok Rizka Yunia, seorang hakim yang bertugas di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina. Belakangan ini sosok Rizka Yunia mendadak jadi sorotan karena menangis di sidang PK para terpidana kasus Vina tersebut. Tak hanya itu, sang hakim itu meminta maaf di persidangan. Bahkan Rizka Yunia menyinggung agar jaksa penuntut umum, JPU, tidak malu mengakui jika ada kekeliruan di masa lalu. Sontak sikap Rizka Yunia sebagai hakim di sidang PK itu menjadi sorotan karena dianggap jadi isyarat angin segar untuk para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Lalu, seperti apa sosok Rizka Yunia, hakim di sidang PK terpidana kasus Vina itu? Diketahui Rizka Yunia merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Cirebon. Dilansir dari laman resminya, wanita kelahiran Praya tanggal 4 Juni tahun 1979 lulusan S1 itu kini menjabat sebagai hakim golongan 4A di Pengadilan Negeri Cirebon. Dilansir dari berbagai sumber, Hakim Rizka Yunia pernah ditugaskan Pengadilan Negeri Slawi tahun 2018 sampai tahun 2021. Lalu ia ditugaskan di Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2021 sampai tahun 2024. Sebelum jadi hakim di sidang PK terpidana kasus Vina. Sebelumnya ia juga jadi hakim di sidang PK Saka Tatal. Saat itu ia bertugas bersama dua hakim anggota lainnya yakni Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Dalam sidang PK terpidana kasus Vina, sosok hakim Rizka Yunia jadi sorotan. Ia menangis hingga meminta maaf di persidangan yang digelar di lokasi kejadian Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Tangisan Hakim Rizka itu disinyalir sebagai angin segar dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Sang Hakim PN Cirebon itu emosional, tidak dapat menahan air mata saat meninjau lokasi yang menjadi titik krusial dalam kasus tersebut. Meski mengenakan masker, kacamata hakim itu berembun dan tetap terlihat jelas menangis. Ia bahkan sempat menyeka air matanya dengan tisu saat Ketua Majelis Hakim, Arif Ferdian, hendak menutup sidang. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Eki dan almarhumah Vina. Kita baca bersama-sama, ujar Rizka sambil terisak. Dalam momen tersebut, Rizka juga menyampaikan keyakinan soal kehadirannya dalam sidang tersebut. Ini kan kejadian 2016 lalu ya, bagaimanapun di sini ada cerita. Kita tidak tahu benar atau tidak secara logika, tetapi pasti ke sini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini. Pasti beliau, Eki dan Vina, juga ada di sini, ungkapnya penuh haru. Sebagai informasi, sidang PK yang diadakan di Jembatan Talun, yang disebut sebagai salah satu lokasi penting dalam kasus yang menewaskan Vina dan Eki, sidang pemeriksaan setempat tersebut mengungkap beberapa kejanggalan terkait dugaan pembunuhan yang selama ini diungkap jaksa. Otto Hasibuan, Ketua Tim Kuasa Hukum para terpidana menyampaikan bahwa pemeriksaan lapangan ini menguatkan keyakinannya bahwa tidak ada pembunuhan yang terjadi. Dari pemeriksaan ini, sudah jelas bahwa tidak ada saksi yang melihat pembunuhan. Beberapa saksi, seperti Ismail dan Adi Haryadi, hanya melihat kecelakaan. Sementara Oki adalah saksi yang menemukan dan membalikkan tubuh korban. Jelas Otto. Otto juga mempertanyakan logika jaksa yang menyatakan bahwa Vina dan Eki dipukuli di jembatan, dibawa sejauh 1,2 km dan kemudian dibunuh di lokasi lain. Bagaimana mungkin seseorang membawa mayat sejauh itu di tempat umum dengan sepeda motor? Ini sangat tidak masuk akal, katanya. Otto berharap pemeriksaan ini bisa membantu membebaskan kliennya. Kami berharap hakim mendapatkan keyakinan dan merekomendasikan pembebasan para terpidana kepada Mahkamah Agung, ujarnya. Sementara itu, dikutip dari Tribun Bogor, pakar hukum pidana UI, Ahyar Salmi mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat hakim menangis. Menangis karena mengingat karena meninggalnya Vina dan Eki kah? Atau menangis teringat cerita saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon menceritakan ketika dia disiksa sehingga memberikan keterangan seperti itu, tuturnya. Atau bisa juga menangis karena mengingat para terpidana sudah 8 tahun di penjara karena kasus ini. Apakah menangis karena itu, atau mungkin faktor yang lain? Pasti orang menangis itu sedih, terharu, jarang orang menangis karena senang, kata dia. Namun yang menjadi sorotan Ahyar yakni bagaimana sikap JPU setelah melihat hal itu. Sebab dalam sidang